Di bawah itu ada view estetik asik, ada view ngarai, ada lembah dengan aliran sungai yang masih natural. Kita akan ngeri. coba terbangkan drone. Oh, mantap sayang, tapi sayang Nggak, view. kalau motor ngeri. Kalau motor tuh teman-teman semuanya, view-nya ya. Bisa dilihat di belakang. Selamat datang di konten perjalanannya Om Bro di Satmori alias Saturday Morning Ride untuk eksplor suasana pedesaan, yang mana ini adalah episode wajib yang harus Om Bro tayangkan untuk teman-teman semuanya di channel DK6060 Bro. Jadi ini adalah konten perjalanan untuk belusukan, eksplor suasana pedesaan untuk menikmati panorama estetik asik yang dimiliki oleh Pulau Dewata Bali dengan suasana pedesaannya yang masih asri dan natural. Dan bagi teman-teman yang nantinya akan melakukan perjalanan atau touring atau bahkan trip untuk eksplor Pulau Dewata Bali, semoga kontennya ini bisa bermanfaat dan informatif untuk teman-teman semuanya. Oke ya, kita akan lanjut dulu untuk menikmati suasana pedesaan di kesempatan Satmori kita bersama Om Bro, Supermam, dan si Gogo Bro. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Asik. Oke teman-teman, jadi kita akan Satmori tipis-tipis di kesempatan pagi hari ini di jam 7.55, jam 8. Sebenarnya kita sudah bangun tadi pagi karena biasa persiapan anak-anak dulu, beres-beres rumah dulu, panggilan alam dulu, baru kita lanjut perjalanannya. Tadi Om Bro dari Denpasar kurang lebih sekitar jam 7-an ya. Iya. Jam 7-an berangkatnya. Oke. Jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke ya, saat ini kita sedang berada di daerah Desa Megati teman-teman, di daerah Selemadeg. Kita akan menuju ke Kecamatan Selemadeg Barat. Cuacanya syahdu, gunungnya nak terlihat, sayang sekali teman-teman. Mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan ya sayangnya nanti Iya. di beberapa menit atau jam kemudian tidak hujan, kita bisa nikmati panorama gunung. Nah sekarang kita mau eksplor belusukan dulu di suasana pesawahan teman-teman, persawahan di daerah Tabanan. Masih di Tabanan, belum eksplor ke timur nih karena masih ingin ke area Tabanan, Om Bro bersama Supermam. Dan sekalian nanti mungkin ini Bu ya, tanggal berapa libur sekolah sayang? Tanggal 20, tapi rencananya katanya 21. Tapi sekarang mau dimajuin lagi tanggal 20. Tanggal 20 ya? Ya. Jadi kan sekarang tanggal 15 nih. Jadi nanti tanggal 20 seminggu lagi, tanggal 22 ya sayang ya. Kita akan coba update untuk jalur lintas Denpasar Gilimanuk untuk mengupdate situasi mudik Lebaran. Mudik Lebaran ya, betul. Oke. Kita akan lanjut dulu, nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage perjalanan kita untuk teman-teman semuanya. Kesiangan kita, sudah banyak transformer, sudah banyak warga yang ini ya sayang, berangkat kerja. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang mau mudik mungkin bisa berangkat, kalau startnya dari Denpasar bisa subuh sayang ya. Kayak misalnya kita overland ke Jawa, itu jam berapa bisa jalan? Jam 5. Jam 5 sudah jalan. Jam 5 sudah jalan dari rumah ya, maksimal lah jam 5 gitu. Jadi kalau mungkin lebih pagi lagi lebih bagus, tapi jalurnya masih gelap. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mau mudik melihat situasi jalur Denpasar Gilimanuk seperti yang sedang kita lalui ini teman-teman, itu mungkin nanti teman-teman bisa persiapkan kendaraannya dulu, diservis dulu, kondisi ban, pengereman, dan yang penting pencahayaan lampunya. Kalau mungkin kita mau berangkat subuh ya saya,
Ya. Karena di jalur Denpasar Gilimanuk ini Gelap. penerangan jalannya tuh nggak terlalu belum terlalu terang lah gitu, masih agak syahdu, redup-redup seperti itu. Kita saat ini sedang melintasi jembatan shortcut Desa Bajra, teman-teman. Jembatan ini adalah jembatan shortcut terakhir yang ada di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Jadi bagi teman-teman yang akan melintasi jalur Denpasar Gilimanuk, baik itu dari Gilimanuk menuju Denpasar atau sebaliknya, ini adalah jembatan shortcut yang dibuat oleh pemerintah untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Kita sedang berada di jalur lintas Desa Soka. Jadi ini sebentar lagi kita akan tiba di rest area Pantai Soka, teman-teman. Jadi biasanya kalau ibu sudah masuk rest area Pantai Soka, saya Udah dekat ke Gilimanuk. padahal masih jauh. Jadi mungkin nanti Om Bro akan ngambil berapa footage di sini, teman-teman. Di warung apa tuh kemarin tuh yang tempat kita ngeres pertama sebelum ke acara Klaten, Jogja. Oh, di warung itu. Kita ambil footage di sana yuk. Ya. Mudah-mudahan sawahnya masih belum Kuning. dipanen ya di dekat sana. Jadi sepertinya estetik asik. Sekalian sebat dulu nih, udah sempat bibir. Maaf ya teman-teman yang berpuasa. Oh iya, buat teman-teman yang lagi berpuasa, mohon maaf ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan bisa lancar sampai selesai nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berkah pokoknya. Wih, sawahnya kita siap-siap panen. Kuning. Kita cari warung yang di depan dulu. Nanti beli air mineral aja sayang ya, ngeres ya. Sekalian sebat. Kan ada air mineral kan? Enggak ada botol tadi mau bawa. Ini jalur shortcutnya untuk tembus ke Canggu nih teman-teman, sebelah kiri. Yang jembatan itu ya? Jembatan gantung, mungkin nanti kita lewat sana dah. Iya, warung Widodari namanya. Widadari. Kita ngeres di sini dulu, sekalian nikmati panorama estetik asik teman-teman. Nggak ngopi takut modal. Iya, air mineral aja. Air. Oke teman-teman, jadi inilah dia ya panorama dari rest area kita di Warung Widodari di daerah Desa Soka. Sebelumnya rest area Pantai Soka kalau dari Denpasar, dan sesudahnya Pantai Soka kalau dari arah Gilimanuk. Tuh panorama sawahnya, estetik asik. Om Bro coba mau terbangkan drone dulu. Mudah-mudahan bisa terbang karena banyak ada burung teman-teman. Mudah-mudahan aman ya. Kita coba terbangkan drone dulu. Teman-teman, kita ngeres dulu sebentar. Jadi sekalian kita ngecek pesan masuk dulu, sebat dulu sebelum kita lanjut lagi ya Bu ya, menikmati yang hijau-hijau. Mudah-mudahan cerah sih, mudah-mudahan. Vibes-nya kayak mau ke Jawa aja. Apa namanya, kayak kita mau ini ya, Keluar pulau.
Nanti Udah habis happy. lebaran saya. Udah happy aja vibes-nya kayak mau. Habis lebaran nanti kita sama anak-anak ya. Siap. Mudah-mudahan ada rezeki, dikasih sehat. Amin. Itu gunung apa sih? Tukaru, Gunung Lesung, Gunung Sangyang. Oke teman-teman, kita masih ngeres sekitar 5 menitan dulu sayangnya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita rest dulu karena waktu juga masih banyak, belum ada jadwal, belum ada panggilan darurat untuk harus segera pulang ke Denpasar. Syukurnya cuaca di sini cerah teman-teman. Tadi Supermam dapat info kalau di Denpasar hujannya sayangnya. Ya. Oke ya. Ini udah mendung ya? Oh, udah mendung ya. Sip, kita lanjut dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Masih nunggu Supermam ke toilet dulu. Dan kita akan lanjut perjalanannya. Tadi di drone, Om Bro lihat ada jalan baru ya. Di sebelum rest area Pantai Soka, kita akan explore ke sana dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut dulu. Tadi di drone, Om Bro tuh sempat lihat ada jalan baru ya. Untuk menuju ke pantai dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini. Nah, kita akan coba untuk explore jalan baru tersebut dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Mudah-mudahan ada sesuatu di sana untuk tempat-tempat kita ngeres mungkin di kesempatan berikutnya sayangnya. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Pasti ada sesuatu yang indah kok di setiap perjalanan. Nah, ini dia teman-teman. Oh ini area ada berbahaya, pribadi. nggak Oh ya ya, boleh. area pribadi teman-teman. Mungkin di sana akan ada proyek, mungkin pembangunan apa gitu. Ini dia jalan barunya tadi. Nanti teman-teman bisa lihat di video drone-nya Om Bro. Jadi sepertinya estetik asik. Kita melewati jalur persawahan seperti itu. Ya kita lanjut dulu sayang, karena itu adalah akses pribadi, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Mungkin nanti kita cari tahu dulu bagaimana caranya untuk masuk ke sana teman-teman. Oke, ini dia di depan rest area Pantai Soka. Jadi kalau Supermam lewat rest area ini, pikirannya Supermam tuh sudah dekat tuh ya. Dekat ke Gilimanuk mau nyebrang. Padahal kita mau ke Rambut Siwi aja masih cukup jauh nih teman-teman. Jadi biasanya dari sini ke Rambut Siwi lagi hampir 1 jam. Setelah itu dari Rambut Siwi ke Gilimanuk lagi 1 jam. Jadi yang kalau Om Bro sih nggak membosankan ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sedang melakukan road trip atau perjalanan tuh jalur Denpasar Gilimanuk ini cukup panjang dan membuat ngantuk. Tapi kalau kita berangkat pagi di suasana pagi seperti kita berangkat, kita bisa menikmati panorama estetik asik. Atau mungkin teman-teman sore, kita pernah lewat sore sayang ya. Nah, Kalau kita lewat sore itu panoramanya juga bagus, sunsetnya. Tuh, Pantai Soka. Jadi juga di sepanjang jalan Denpasar Gilimanuk ini ada perompesan pohon. Jadi bagi teman-teman yang nanti mudik mungkin pas cuaca hujan itu biar lebih aman. Lebih aman sayang. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro rekamkan lagi ya footage perjalanan kita. Oke teman-teman, jadi dari rest area Pantai Soka kita masih berada di jalur lintas Denpasar Gilimanuk jam 8.48 ya. Jadi kita akan menuju ke Desa Lumbung dulu. Kita ingin melihat situasi update-nya di Desa Lumbung. Nanti dari Desa Lumbung kita akan menuju ke Desa Sandan dan finish untuk sarapan di sana bersama Supermam. Jadi beginilah suasana update-nya atau situasi update-nya bagi teman-teman nantinya yang akan mudik melewati jalur lintas yang tadi Om Bro start dari daerah Megati menuju ke Desa Bajre ke Soka, dan kita tiba di area Selamadak Barat teman-teman. Jadi nanti mungkin kita nggak full untuk melewati jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Mungkin nanti kalau misalnya nggak ada halangan itu kita di H-7 saya. ya, H-7 pantauan arus seminggu sebelum Lebaran kita buatkan konten motovlog pantauan mudik Lebaran update di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Nah ini dari area Selamadak Barat jalur lintas Denpasar Gilimanuk, Om Bro mau masuk ke sini dulu untuk menuju ke Desa Lumbung teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Yuk. Jadi untuk menuju ke viewpoint dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk, untuk menuju ke viewpoint Desa Lumbung ini kurang lebih sekitar 5 km teman-teman. Jadi kita akan ngeres lagi di sana, mungkin ngopi pagi. Jadi momen ini adalah momen sengaja kita untuk menikmati suasana pedesaan, sekalian kita nyari spot kopi, dan nanti kita finishnya itu di daerah Sandan, itu di
arah menuju ke Desa Pupuan di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan untuk sarapan teman-teman. Sarapan menjelang makan siang seperti itu. Nah, kita akan memasuki perkampungan dulu sebelum nanti kita tiba di viewpoint Desa Lumbung. Tuh, sawahnya udah panen di sebelah kiri. Dan di depannya ada perkampungan warga Desa Lumbungnya. Setelah itu kita akan lewati viewpoint Desa Lumbungnya teman-teman. Nah, ini dia perkampungannya. Jadi masih banyak sekali spot-spot yang bisa kita eksplor di jalur ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Om Bro sudah bisa menjadi full time content creator. Kita akan maksimalkan untuk membuat konten Bali Insight 360. Nah, jadi beginilah teman-teman semuanya vibes di saat kita menikmati suasana pedesaan Desa Adat Cepake, Desa Lumbung, Kecamatan Selamadak Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Oh, ini baru ada yang diangkut padinya, sayang. Habis panen ya kayaknya. Iya. Apa padang nih? Jerami. Rumput. Enggak, padang. Padang ya. Tuh, ini apa namanya? Alas Sisa-sisa tidurnya ini. sapi biasanya. Depan sebentar lagi, sabar ya. Kita akan lanjut dulu. Sawahnya. Itu kan masih ada yang Masih ada yang baru mau panen. belum semua. Nah, ini dia teman-teman, viewpoint Desa Lumbung. Tuh, Tuh, estetik kan. asik. Nanti kita akan coba terbangkan drone di sini. Nah, ini sudah tidak produktif sawahnya. Ini masih produktif beberapa. Dan ada rest area di sini yang estetik asik teman-teman, suasana pedesaan. Nah, ini dia teman-teman, jalur spiral yang ada di Desa Lumbung, Kecamatan Selamadak Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi kalau teman-teman yang melintasi jalur Denpasar Gilimanuk, dari Gilimanuk menuju Denpasar, kalau mau ngeres yang estetik asik di suasana pedesaan, yang mungkin nanti di jadwalnya nggak sempat untuk mampir ke Jatiluwe, itu bisa mampir ke Desa Lumbung nih teman-teman. Di sini ada warung milik BUMDes Desa Lumbungnya. Kita mau ngopi dulu di sana, sekalian mau nyemil-nyemil gorengan dulu, sekalian sebat. Estetik asik ya teman-teman semuanya. Nanti Om Bro akan rekamkan footage-nya kembali. Nah, ini dia, kita ngeres di sini dulu. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah ngeres tadi, ngopi, sebat, ambil footage drone, walaupun dari drone-nya sempat lost signal, bikin panik aja. Bikin keringetan. Bikin keringetan, tapi udah pulang sih dia drone-nya. Kebetulan baterainya tadi agak low, jadi pas 20% drone-nya pulang teman-teman, jadi hilang kekhawatirannya, aman lah.
Oke ya, jadi kita lanjut lagi dari Lumbung View, dari Banjar Dinas Sembung, Desa Lumbung, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Kita akan lanjut menuju ke Desa Sanda, Desa Sanda dan Tawa, asik. Desa Sanda di Kecamatan Bupuan, teman-teman. Kita akan breakfast di sana, brunch, breakfast lunch di daerah Sanda. Tuh sawahnya di sebelah sini nih masih bagus. Sanda Masih, gitu. Desa Sanda. Dan di depan nanti ada kayak lembah itu teman-teman, kayak valley. Mungkin nanti kalau cuacanya cerah, tidak mendung, kita akan coba terbangkan drone lagi di depan. Sepumpung di sini kita nikmati saja perjalanannya dulu tuh. Valley-nya di sebelah, ada jurang di sebelah kiri video. Kita akan cari spot untuk berhenti untuk menerbangkan drone lagi. Mumpung kita ada di sini teman-teman. Ini teman-teman, di sebelah kiri ya, ada jurang, ada ngarai yang sangat estetik asik. Kita akan cari spot untuk berhenti dulu. Nah ini dia teman-teman, kita mau berhenti dulu untuk nerbangin drone. Jadi di bawah itu ada view estetik asik, ada view ngarai, ada lembah dengan aliran sungai yang masih natural. Kita akan coba terbangkan drone. Oh mantap sayang, tapi sayang Nggak, kalau motor ngeri. kalau motor tuh teman-teman semuanya, view-nya ya bisa dilihat di belakang. Mudah-mudahan terlihat. Kita akan coba. Kita lanjut ya sayang ya. Setelah kita nerbangin drone tadi Di lembah. Pangkung Sakti namanya kalau nggak salah. Oke, kita lanjut dulu teman-teman, cari sarapan. Oke ya, jadi kalau teman-teman mau turun ke lembah itu bisa turun di sini sepertinya, tapi Om Bro nggak dapat izin dari Supermam. Tuh dia teman-teman ngarainya. Widih, estetik asik. Kalau jalan ayo. Kalau jalan naiknya ngos-ngosan saya. Pulangnya ya. Turunnya mah enak tuh. Kesananya semangat. Tinggal digerolongin aja. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya untuk menuju ke area Desa Blimbing dulu. Nih dari sini ada viewpoint sebenarnya teman-teman, nih warung nih. Nih, Itu ada balai. Warung. Tuh panoramanya dari sini Lebih bagus di sini ternyata. Oke dah, nanti next kita akan ngopi-ngopi cantik di sini sayang ya. Kalau sunset kayaknya bagus sih, kalau pas sunset tuh luar biasa. Panorama sawah kah? Ya, jalur persawahan lagi teman-teman. Mantap. Sayangnya Gunung Batu Karunya tertutup awannya sayangnya. Kalau lebih pagi gitu, mungkin jam 7 gitu kita lewat sini, panoramanya pasti estetik asik. Tuh sebelah kiri juga sayang, panoramanya tuh. Ini mantap ya. Di jalur suasana pedesaan di Desa Angkah, masih Kecamatan Selemadeg Barat di Kabupaten Tabanan, Bali teman-teman. Angkah gede. Masih enak suasana pedesaannya di sini sayangnya. Kalau Ada saluran irigasi. dapat punya tanah bangun rumah. Untuk slow living hari tua sayang. Ada warung tepi sawah. Nah, kita ke sini. Kita nyari jalur utama nih teman-teman. Tuh kayaknya nembus juga tuh ke ini.
apa tadi? Ke tempat yang tadi, jalan yang tadi dari desa, dari lembah itu teman-teman. Kalau kita lurus tadi nggak belok kanan, tembusnya lagi ke jalur itu. Kan pernah lewat. Ya, Yang berdua aja teh. pulang dari Pupuan ya waktu itu ya? Apa? Oh ya, pulang dari Pupuan kayaknya, dari Bendungan Titap tuh nggak salah. Bendungan Titap kita lewat ini nggak? Keujanan juga, yang ke Batu Bunut Bolong, Bunut Bolong. Bunut oh Bolong. ya, Bunut Bolong, pulang dari Kan Bunut berdua Bolong. tuh keujanan juga. Lewat sini ya kita ya. Sini nggak kita ganti jas tuh? Nggak tahu ya. Sini Pakai ya. jas terus kita ngiuhin, neduh. Neduh. Neduh, Oh ntar enggak, ada di daerah itu tuh dekat Bunut Bolong tuh sayang. Sebelum masuk Pupuan itu daerahnya waktu kita pakai jas hujan. Ini Bunut Bolong udah lewat? Nggak jauh Bunut Bolongnya, masih jauh tuh ini. Oh belum? Belum. Ini jauh di selatan ini masih area ini. Desa Blimbing nih sayang, yang kita makan siang sama mama papa touring. Ya di warung itu teh yang sawah-sawah. Ya yang sawah-sawah. Oke teman-teman, nah ini kita sama Super Mom ya, tuh menikmati jalur suasana pedesaan dari jalur lintas yang seperti Om Bro sudah sampaikan tadi, dan Pasar Gilimanuk menuju ke Pupuan. Jadi kita melewati jalur seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat di video. Yuh, mantap. Wah, liuk. Dan sekarang kita mau nyari sarapan dulu sayang ya? Ya. Oke. Panorama sawahnya sayang. Sebelah kanan. Hijau ya? Hijau udah mulai enak tinggi. matanya. Mei dah nanti paling Nggak, bagus dah matanya tuh langsung celing gitu. kalau ngelihat panorama yang hijau-hijau. Oke teman-teman, kita sudah tiba di warung Dedi Entil Sande. Iya, kita makan entil dulu di sini. Ya, awas. Nih teman-temannya Om Bro nih, ketemu di warung Entil Sande nih teman-teman. Anak-anak Vespa, ada EDV juga. Nih teman-teman lu. Salam dulu buat teman-teman semuanya. Safe ride ya ke Bendungan Titapnya. Sip, ya, ge. Teman-teman, kali ini Superman sama Om Bro nyoba entil, makanan khas apa nih sayang? Pupuan. Khas Pupuan. Entil itu kayak tipat gitu, ada beras merahnya. Nih coba. Tuangan kuah santan, sayurnya ada sayur urap paku, isi kecambah, toge. Ada kayak kelapa ini, kelapa goreng tuh ya, apa namanya? Ini. Ya ini. Oh ya. Nah, terus ada ayamnya juga, si kacang-kacang, telur rebus, bumbu, dan udah tadi kuah santan. Dan ada kriuk-kriuknya ini, keripik keladi. Kriuk. Ya itu aja isinya. Mantap teman-teman, coba ya di Pupuan, warung Dedi Entil ya, Entil Sanda. Yuk mam dulu yuk. Ki dengan ownernya nih Ki, warung Dedi Entil Sande. Dari jam berapa buka nih Kak Pak? Buka Jam jam 7 tuh. jam 8 malam. Sampai jam 8 malam Ki. Selalu ready. Selalu ready Ki. Suk semua. Ki.
Oke teman-teman semuanya, jadi setelah kita tadi sarapan di jam 10.59, kita akan kembali menuju ke Denpasar tapi melewati jalur yang berbeda. Masih di jalur belusukan, Om Bro akan ajak teman-teman semuanya tetap di jalur belusukan untuk menuju ke Denpasar Balinga. Kita akan melewati Desa Wanagiri Kauh. Dari Desa Wanagiri Kauh nanti kita akan melewati desa ini ya, mungkin ya, apa namanya, Desa Dalang. Dari Desa Dalang ke Timpak, Batu Haji, tembuslah di jalan Denpasar Gilimanuk dan kita akan closing teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah suasana jalur lintas dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk menuju ke Pupuan. Nah, dari jalur lintas Jalan Raya Pupuan, kita akan menuju ke Desa Karyasari teman-teman. Dan Desa Wanagiri Kauh, teman-teman potong di sini. Supermam belum pernah ya? Kita ajak ke sini ya, lewat ya? Belum. Oke, kita akan coba explore bersama Supermam. Jadi di sini itu ada namanya Desa Banjar Asah Tegeh namanya, sayang. Ada view-nya bagus juga di jalur ini. Tuh panorama sawahnya teman-teman. Sudah mulai terlihat ya. Padinya juga baru ditanam di sini. Kita akan mampir dulu ke Banjar Asah Tegeh, Desa Karyasari, sebelum nanti kita menuju ke Wanagiri Kauh. Tuh panorama persawahannya. Kalau di beberapa konten sebelumnya, Om Bro biasanya datang dari arah berlawanan dari arah kita datang saat ini teman-teman. Dan sekarang kita datang dari arah Pupuan, biasanya datang dari Wanagiri menuju ke ini teman-teman, Banjar Dinas Karyasari. Di sini ada view estetik asik, persawahan, dan nanti di sebelahnya itu ada Banjar Asah Tegeh juga, itu ada view estetik asik juga di sebelah sana. Oke, kita coba explore dulu tuh panorama sawahnya. Widih, banyak hidden gems di sini. Tapi Om Bro belum bisa untuk nge-share secara keseluruhan hidden gems yang ada di sini. Karena apa teman-teman? Karena ada permintaan dari warga masyarakatnya untuk menyiapkan infrastrukturnya dulu, seperti Pok Darwisnya yang akan mengelola spot wisatanya sebelum nanti kita publikasikan atau promosikan tuh panoramanya teman-teman. Widih, estetik asik ya, luar biasa. Desa Adat Karyasari. Tuh sawahnya di sebelah sana juga estetik asik. Ini jalurnya teman-teman, estetik asik pokoknya ya. Tuh suasana panorama persawahannya. Buang sampah no. Wih, buang sampah bapak ini no. Oh, selamat viral nanti pak. Tak viralin di IG nanti tuh. Biar gak kadang biasa. Kerekam tuh? Kerekam sayang. Ya warga dia sendiri ya, warga. Woi. Panoramanya teman-teman, estetik asik. Widih, mantap. Nah, ini adalah viewpoint di sebelah sini. Kalau teman-teman mau menerbangkan drone, bisa dari sebelah sini teman-teman. Banjar Adat Ume Anyar. Kita cari spot dulu yuk, yang agak teduh itu kalau ada kita akan terbangin drone. Yuk. Ini di sini ya.
Oke teman-teman semuanya, gimana footage-nya? Mantap ya sayang ya? Banget. Nanti teman-teman yang mungkin bingung mau San Morian kemana atau mau jalan-jalan riding kemana di suasana pedesaan, bisa ikuti rutenya Om Bro. Kita lanjut lagi sayang. Sip. Nanti kalau kesasar kita tanya sama Warlock ya, nggak usah ada pakai match ya. Oke, masih di Bali ini katanya Supermam. Kalau di Sumatera harus pakai match, atau di Jawa. Oke teman-teman, dari spot Ya, Om Bro kebalik. menerbangkan drone. Kebalik naik. Sudah kagok Kita jadi. lanjut dulu perjalanannya. Tadi gunungnya sudah agak terlihat, tapi sekarang puncaknya udah tertutup awan lagi karena memang kemarin sempat hujan ya di Bali tuh, panorama sawahnya. Widih, estetik asik. Di jalur lintas Desa Karyasari. Tuh jalur pedesaannya teman-teman semuanya mantap. Estetik asik. Maaf ya Om Bro sebat nih, tapi karena bukan di jalan umum yang rame, jadi ya mohon dimaklumi lah teman-teman. Karena biasanya ada aja yang komplain, Om Bro motoran jangan sambil sebat. Tapi ini karena jalan pedesaan tidak terlalu rame dan Om Bro juga nggak ngebut-ngebut sekali. Kita lihat-lihat juga di spion teman-teman. Dan biasanya Om Bro kalau nggak tahan ya harus motoran sambil sebat, itu biasanya rokoknya Om Bro taruh di sini. Jadi biar abu itu nggak langsung ke belakang mengenai mata pengendara lainnya, seperti itu teman-teman. Oke kita lanjut dulu, nanti Om Bro rekamkan lagi footage perjalanan kita. Wih coba kalau cerah nih sayang pagi. Gunungnya gede banget udah kelihatan dari spot ini, dari spot sawah yang tadi itu loh. Mantap Iya. sekali. Ya mudah-mudahan nanti Asik kalau kan? kita ini nginep di seputaran Pupuan ya, Iya. kita buatkan konten pagi di Desa Karyasari dan di Banjar Dinas Asah Tegeh teman-teman. Oke kita lanjut dulu perjalanannya. Ini lagi di depan. Wih kalau pas cerah nih gunungnya gede banget nih teman-teman. Dari perkampungan yang ada di Desa Karyasari ini luar biasa estetik asik. Nah jadi kalau teman-teman yang mungkin sedang explore Bali terus menginap di seputaran daerah Pupuan ini, bisa coba pagi-pagi melintasi jalur Desa Karyasari yang tadi kita lewati itu teman-teman, saat Om Bro nerbangkan drone tadi. Nah itu teman-teman nanti bisa mencoba untuk sepedaan atau trail run ya istilahnya lari dengan tantangan perbukitan atau jalan menanjak seperti itu teman-teman, nanti bisa coba jalur ini. Jadi jalurnya ini suasana pedesaan masih asri dan tentram tentunya, dengan ya vibe pedesaan, udaranya yang sejuk dengan panorama panorama yang estetik asik tentunya teman-teman semuanya. Tuh. Pak. Jadi ini merupakan jalur memutar teman-teman. Jadi kita masuk tadi menuju ke arah gunung, dan sekarang kita meninggalkan arah gunung untuk menuju kembali ke jalan utama yang ada di Desa Karyasari untuk menuju ke Desa Wanagiri Kauh teman-teman semuanya. Jadi dulu Om Bro sempat eksplor ke sini, tapi sampai di Banjar Dinas Asah Tegeh yang ada di bawah sana juga ada spot estetik persawahan, yang estetik asik. Tapi kita nggak sampai muter ya, cuman sampai di spot persawahan itu saja. Nah ini teman-teman, seperti yang tadi kita lewati, tadi kita di sana nanjak sayang ya, di sini jalan turunan seperti itu. Ya beginilah slow living yang ada di suasana pedesaan yang seperti teman-teman bisa nikmati. Jadi memang luar biasa estetik asik teman-teman semuanya. Jadi sesekali, seminggu sekali kita perlu menikmati suasana pedesaan yang slow living seperti ini. Tuh. Oke kita lanjut dulu menikmati udara segar dan jalur suasana pedesaan. Nah ini biasanya ada panorama lagi nih. Ya ada panorama sawah lagi teman-teman. Setelah kita melewati perkampungan, kita menikmati panorama persawahan, nanti masuk perkampungan lagi, keluar ke suasana persawahan lagi. Seperti itu sih karakternya kalau jalur-jalur sepedaan atau jalur-jalur motoran di suasana pedesaan yang ada di daerah Kabupaten Tabanan. Tuh, ini panoramanya luar biasa. Nah, jadi di sini di Banjar Dinas Asah Tegeh ini ada hidden gems, ada tempat untuk kita mandi ya. Kayak pemandian umum bukan, tapi dia lebih ke sungai, airnya jernih. Tapi waktu Om Bro sempat konten ke sini itu dari pihak pengurus atau pengelola desa adatnya itu masih belum siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Jadi masih ada beberapa pembenahan infrastruktur yang harus disiapkan untuk nantinya kita buka sebagai spot
wisata yang dikelola oleh desa setempat melalui Pokdarwisnya teman-teman, kelompok sadar wisata yang ada di desa setempat seperti itu. Jadi banyak sekali memang hidden gems yang ada di jalur lintas yang sedang kita lewati. Di beberapa jalur lintas yang sudah kita lewati tadi, anak ayam. Tetapi memang dari pihak pengelolanya memang belum mengizinkan Umbro untuk mempublish secara publik untuk ke umum jalurnya seperti itu. Nah ini dia sayang, yang waktu itu Ajeng sempat, Umbro sempat ini tuh berhenti di sini. Sini dah Ajeng berhenti waktu itu sayang, nerbangin drone. Nah jadi di sekitaran sini ini ada hidden gems. Tapi Umbro nak mau ajak teman-teman ke sana dulu ya. Nanti pada saat sudah siap pengelolanya, nanti kita akan ajak teman-teman ke sana untuk explore dan rendaman. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanan. Widih, segar sekali teman-teman semuanya. Segar sayang ya. Dapat pemandangan yang hijau-hijau. Tuh. Ini kayaknya mau dikontrak ini sayang. Mana? Nih Tempat nih. Oh, buat kopi apa gitu. Kopi tepi sawah gitu. Naon gitu misalnya. Panoramanya kan estetik asik. Harus sama tempat tinggal langsung. Harus sama tempat tinggal. Harus sama tempat tinggal katanya Superman. Enak Ya, tinggal di sini ya, slow living saya. Nyajang gitu dari Denpasar. Ya buatlah kamar satu gitu untuk kita menikmati suasana pedesaan, slow living suasana pedesaan. Tuh teman-teman. Bukanya Sabtu Minggu aja. Kita Jumat malam kan pulang ke sini, siapin belanja. Sabtu Minggu buka. Sabtu Minggu buka, habis itu Minggu kita balik malam balik Denpasar. Kerja Ya lagi. Boleh di planning seperti itu saya. Aduh sendawa. Tuh jalurnya estetik asik teman-teman. Jalurnya sepi. Karena mungkin belum banyak orang yang tahu, jadi jalur ini mungkin hanya dilalui oleh Warga sekitar. warlock saja. Akamsi, anak kampung sini. Oke, Nah, kita kembali lagi ke jalur Tadi utama. kan ke sana kita ya? Iya. Tadi kita masuknya di sana, keluarnya di sini. Nah, ini udah perbatasan desa dah nih kayaknya. Tadi kita lewat desa Karyasari, sekarang sudah perbatasan desa. Sepertinya kita sudah akan memasuki desa Wonogiri Kaup. Iya, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Calangap. Nggak agak creepy itu kan kayak karena gini, hujan. ya. Gini Kayak kan gini. ya jalannya pasti. Jalannya, aspal nih. Jangan-jangan ini. Nah, jauh itu, nggak lewat kita. Ya itu dah kan jalannya begini. Bu. Aspal mulus, tiba-tiba hilang. putus. Hilang jalannya, putus jurang. Kebun ya Bu ya? Kebun Tapi kayak jurang tapi gitu. kayaknya mau nembus itu ya. Kayaknya udah mungkin tanah akan, dia udah kayaknya akan dikeruk ada itu. pembebasan lahan lah kayak gitu. Ada rumah slow living nih. Bagus, enak ini. bagus rumah itu. Wih bata-bata terus kebun pokoknya asik deh. Udah bagus saja jalannya nih menuju desa Wonogiri Kaup. Kemarin waktu Umbro terakhir ke sini jalannya masih rusak teman-teman. Sekarang udah diaspal. Dengan adanya pengelolaan dana desa yang tepat, infrastruktur pedesaan menjadi lebih baik. Sasaran. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita sudah memasuki Banjardinas Pukuan Sawah ya. Jadi mungkin Umbro akhiri saja dulu kontennya di jam 11.40 akan menuju ke jam 12. Kita closing ya sayang ya. Ya. Oke, kita closing dulu kontennya sampai di sini perjalanan kita. Kita lanjut nanti minggu depan lagi untuk menikmati suasana pedesaan. Desa Manikyang, ini bisa tembus ke Haji Dian tuh, Manikyang. Bisa tembus ke desa Manikyang. Mungkin nanti kita akan explore lagi suasana-suasana pedesaan di kesempatan hari Sabtu depan. Atau mungkin di Sabtu depan kita sudah buatkan konten perjalanan untuk melihat situasi update jalur lintas Denpasar Gilimanuk ya sayang ya. Iya. Persiapan mudik lebaran. Oke, jadi mungkin sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton kontennya Umbro sampai habis. Semoga bisa terhibur dan bermanfaat dengan konten-konten perjalanannya Umbro bersama Supermam dan si GoGo Bro tentunya.
Dan jangan lupa kalau teman-teman senang dengan konten-konten perjalanan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel DK6060 Bro sebagai bentuk support teman-teman kepada Om Bro agar bisa tetap terus berkarya membuat konten perjalanan yang estetik asik. Oke, jadi sekian dulu. Sebelum Om Bro closing, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Oke, sekian dulu ya konten kita kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ayo, masih nonton ya? Masih nonton ya? Belum puas ya sama jalan-jalannya? Oke, jadi kalau yang belum puas, yang ingin mengetahui situasi update-nya Om Bro bersama Supermam, teman-teman bisa follow akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya Om Bro untuk mengetahui situasi update perjalanannya Om Bro dan mungkin bisa melihat flashback perjalanannya Om Bro di beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang. Oke ya? Di close saja dulu channelnya, videonya. Kita akan closing, benar-benar closing teman-teman. Karena ini sebentar lagi kita akan tiba di jalur lintas Denpasar Gilimanuk, tepat Bye.